cewek itu katanya terlalu terhormat untuk menari. Satu hal yang mungkin yang pengen aku highlight adalah lebih tahu setelah KKN ini kalau masyarakat itu sangat sensitif gitu. Pauta, ruang cerita manuver kata. Hai, Pauta ID, ruang cerita manuver kata. Kembali lagi di ruang podcast. Hari ini Iit bakal review sih, kayak ngulik tentang kuliah kerja nyata versi pandemik. Sekarang gue lagi ngundang yang namanya mahasiswa Universitas Andalas jurusan Hubungan Internasional. Ada Bunga. Oke, benar Bunga nggak sih? Benar, Bunga. Oke, Bunga. Nah, kali ini gini, Bung. Gue manggilnya Bubung aja ya? Boleh. Bunga, bebas ya. Ntar ngalir aja. Gue pengen nanya nih. Terkait KKN. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang kuliah kerja nyata. Nah, gue lagi datangin seorang mahasiswa Universitas Andalas jurusan Hubungan Internasional. Gue pengen tahu dong identitas lu sebagai mahasiswa yang KKN-nya jalur pandemik ya, kayak gitu. Boleh nggak sih jelasin ke rekan Pauta? Oke, perkenalkan nama aku Bunga Sri Hidayat, biasa dipanggil Bunga. Sekarang semester 7 dalam Hubungan Internasional UNAN. Mungkin itu aja kali ya. Itu aja ya. Kemarin kalau KKN-nya sih di rumah sendiri, di desa sendiri. Iya, lebih tepatnya di daerah mana tuh? Di daerah Nagari Taram, Kabupaten 50 Kota. Oke. Nah, gue pengen nanya sih. Gue pribadi nggak ada KKN kan. Gue Universitas Negeri Padang, KKN baru ada di tahun 2000. Sekarang tahun 2020 ya. Dan tahun 2020 ngerasain KKN. Orang itu ya, junior gue lebih tepatnya. Nah, Bubung yang ngerasain KKN di tengah pandemi ini, menurut Bubung KKN sendiri itu apa sih gitu? Karena gue pengen gali lagi nih, gue nggak ngerti KKN ini, yang ngertinya cuma kuliah kerja nyata gitu. Oke. Sebenarnya menurutku sih simple. KKN itu gimana kita berkontribusi untuk masyarakat sih. Jadi selama kita udah belajar di kampus, kita kan mestinya juga tahu tuh gimana caranya berkomunikasi sama masyarakat, cara apa ya, berdinamika lah bersama masyarakat. Nah, kemudian karena mungkin kalau aku bilang sih keberuntungan buat aku untuk berada di KKN pandemi gitu. Keberuntungan karena menariknya adalah kalau misalnya KKN sebelumnya itu di daerah yang memang universitasnya yang menetapkan. Misalnya kayak kamu kesini gitu. Dan biasanya daerahnya lebih terpencil nggak sih? Benar. Jadi kayak kita nggak tahu kan kita mau dikasih tempat di mana. Cuman selama pandemi itu kita malah di desa kita sendiri. Karena memang kita nggak, tentu apa ya, orang kan Univ kan maunya kita lebih secure kan di rumah aja. And then turns out aku menemukan banyak sekali manfaat yang aku dapatkan malah selama aku di rumah KKN-nya. Kenapa? Pertama, aku bisa ketemu teman baru yang sebenarnya itu adalah teman masa kecilku dulu, cuman karena aku sibuk mungkin sekolah dan lain sebagainya itu di luar kota sebelumnya. Jadi aku malah kayak lost contact, terus kayak nggak ada komunikasi lagi. Nah, sekarang bisa ya reunian lah lagi gitu. Iya, benar sih. Tapi kalau untuk masalah desa sendiri, konteks KKN sebenarnya kan ditentuin universitas. Konteks sebenarnya KKN ini adalah kita ngebangun suatu daerah nggak sih? Benar. Satu daerah yang notabene itu bukan daerah kita. Sedangkan kalau KKN di tengah pandemi berarti Bubung kayak ngasih satu hal yang berbeda nih di daerah Bubung sendiri berarti. Iya, benar. Sesimpel kita mikirnya siapa sih yang akan bangun, ini thought yang aku dapatkan setelah KKN. Siapa sih yang bakal bangun nagari atau kampung aku itu jika bukan aku dan teman-temanku gitu. Jadi gue siapa lagi gitu ya? Jadi siapa sih orang di luar sana yang mungkin lebih peduli gitu sama kampung kita daripada kita sendiri. Nah, di sana barulah kemudian kami bikin namanya KKN Gabungan Nagari Taram. Di sana kita memang fokus untuk pencegahan COVID gitu, Bang. Jadi aku sendiri karena dari UNAN itu udah ngeset gitu apa yang bisa kita lakukan. Aku ngambilnya di divisi kampanye dan edukasi COVID. Berarti ada bagian-bagian. Ada bagian-bagiannya, ada juga yang penanggulangan dampak, ada yang kebijakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian aku ambil yang divisi kampanye. Di sana aku emang fokus gimana sih masyarakat ini agar pakai masker. Bahkan aku ke pasar itu belusukan pakai toa, kayak ibu-ibu pakai masker kayak gitu. Karena kalau ngeliat masyarakat sekitar ya memang ya bisa dikatakan bandel nggak sih? Benar. Kalau di edukasi dari media sosial doang, kayak dari televisi doang ya belum cukup gitu. Ini langsung mahasiswa bakal turun yang ngasih tahu gitu. Secara langsung kayak ini ngapain nih anak nih? Oh, ngasih edukasi tentang bahayanya COVID, kita harus ngasih protokol kesehatan kayak gitu. Benar. Bahkan
mereka tuh banyak yang ngeliat sinis gitu loh waktu datang ke pasar kan, karena ya mohon maaf ngomong kayak memang kita lagi di kampung kan, notabene-nya kita nggak terlalu dekat dengan kota, jadi sebenarnya COVID pun belum terlalu begitu di sana benar. gitu. Karena bisa dikatakan kayak mungkin orang yang terjangkit positif masih ya bisa dikatakan masih zona hijau gitu di daerah itu gitu. Jadi mereka kayak bodo amat gitu kan, di saat kita bilang pakai masker ya Bu, terus mereka pada lirik kayak apa sih gitu. Iya, padahal kita tahu COVID-nya cepet banget kan. Kita nggak tahu ntar takutnya satu orang amit-amit deh terinfeksi, nyebarnya cepet banget. Benar. Oke, benar. Tapi gini ya, pasti punya ekspektasi sebelum gua udah masuk Universitas Andalas, ntar bakal ada KKN. Ekspektasinya KKN gue bakal ditempatkan di daerah-daerah tertentu dong. Taunya pandemik di desa sendiri, keuntungannya ada. Gue bangun desa sendiri. Tapi dengan ekspektasi sama realita yang terjadi gimana nih? Pengalaman yang dirasain oleh Bunga? Beda banget sih Bang, karena yang pertama ekspektasi sebelumnya aku malah mau ikut KKN internasional. Jadi KKN internasional ada pernah dengar? KKN internasional itu kalau misalnya di jurusanku itu biasanya ke Vietnam, ke Singapura. Jadi kita memang akan mengunjungi apa gitu, misalnya KBRI dan lain sebagainya. Jadi kayak emang jatuhnya sih sebenarnya magang gitu sih, cuman ini di KKN kan. Nah ternyata alhasil in the end of the day langsung berganti bahwa di desa sendiri. Berarti kalau di KKN di luar negeri konteksnya magang, tapi di universitas tahunnya itu KKN gitu, kayak gitu ya? Sebenarnya sih bukan juga bisa dibilang magang sih, lebih ke visiting sih. Visiting. Berarti kalau kita udah kelar KKN di luar negeri kita nggak perlu KKN yang memang sistemnya gimana tuh? Kalau lu pengen, gue pengen ada tesnya. Ada tesnya juga. Oke, berarti orang-orang tertentu dong yang bisa. Kalau yang bisa sih emang bisa kebudayaan gitu, kebudayaan Indonesia. Ntar kita share. Ini gue show di sana. Gitu. Berarti Bunga udah nyiapin itu dong? Nyiapin banget sih enggak sih, cuman ada pernah dulu ikut-ikut nari gitu, jadi bisa lah tari-tari Minang. Tari Minang dan sebagainya macamnya. Berarti kalau untuk masalah tes itu gimana? Memang kayak, gue pengen KKN tapi pengen yang di luar negeri. Tesnya ada persiapan beberapa semester nggak sih sebelumnya? Enggak sih, mereka buka open di tahun itu aja, misalnya kan di tahun 2017. Nanti misalnya angkatan 2017, nanti kalau misalnya emang mau gabung di KKN internasional, mereka akan kasih persyaratannya apa aja sih, terus tahap seleksinya kapan aja kayak gitu. Ini ada nggak sih kayak tadi kan Bunga udah ngerasain, ya gue KKN ujungnya di desa sendiri nih. Tapi untungnya ada dong. Gue bangun desa sendiri. Biasanya KKN lebih per universitas nggak sih? Benar, per universitas. Tapi sekarang justru digabung gitu. Sebenarnya ini bukan juga kewajiban dari kampus untuk kita gabung sama univ lain. Cuman ini memang kami sendiri yang inisiatif. Karena kan kendalanya mungkin sama ya sama yang teman-teman yang lain yang di daerahku, yang mungkin dia dari kampus lain merasa bahwa dia sendiri aja nih KKN-nya, sedangkan seharusnya mereka mungkin bisa create something bigger gitu, yang lebih besar. Akhirnya kita sesama angkatan 17 tuh mikir kita bikin aja yuk KKN gabungan gitu. Berarti kalau secara nggak langsung universitas tahu yaudah lu universitas unan-unan doang. Tapi ketika turun di lapangan ya gabung nih universitas UNP dan sebagainya macamnya. Kalau kita sih ada 5 kemarin, ada UNP, UNSUSKA, UNIB, Riau, UNP. Feel yang dirasain sih ketika selama KKN nih. KKN berapa lama sih? 40 hari ya? 40 hari. 40 hari. Feel yang dirasain kayak ya ngikutin flow yang kayak itu aja. Biasa KKN lu nginep di rumah orang lah gitu. Benar. Kebayang kan sih kayak ya yang redup listrik. Sekarang aku KKN dulu dong. Aku pulang dulu. Gimana feel yang dirasain Bubung nih? Aku pribadi sih nggak tahu juga ya. Aku juga nggak. Kita kan sebenarnya KKN ini cuma sekali doang kan. Jadi aku juga nggak tahu KKN yang normal itu gimana. Tapi yang aku rasain adalah merasa bahwa yang aku bilang tadi, ternyata nagari atau kampungku sendiri itu sebenarnya butuh aku dan teman-temanku gitu. Nah di sana kita lihat celah atau peluang. Kayaknya kita bisa nih bangun nagari lebih lagi. Kayak gitu sih, jadi sesimpel kita tuh aware sebenarnya. Selama ini kita ngapain aja sih di luar, kita ngapain aja sih di Padang, sedangkan daerah kita tuh butuh kita. Ketika luar sama, ya ini negeri gue harus gue bangun. Tapi kebayang gak sih kayak ketika kita KKN, kita lempar nih ke daerah orang yang bisa dikatakan nggak melek teknologi. Sedangkan ketika KKN di tengah pandemi, orang yang seharusnya desa yang lu kunjungi, yang harusnya universitas kunjungi, sekarang dia nggak dapet itu gitu. Gimana nih pandangan? Bener. Ketika desa kita, ya udah desa gue kebangun, tapi desa orang yang kayak dia nggak ada pendidikan di situ kurang, nggak bakal kesentuh sama mahasiswa itu gimana nih menurut? Sebenarnya menurutku itu ada 2 sisi ya. Kalau yang sisi pertama itu malah menjadi challenge buat mereka-mereka mungkin yang seperti aku yang berada di daerahnya.
Oke. Dengan kata lain, aku juga harus akui bahwa nagari atau kampungku sendiri tuh jauh dari teknologi. Oke. Bahkan mindset orangnya, mohon maaf ya, masih apalah gitu. Cuman karena kami itu merasa bahwa yuk kita bikin sesuatu yang mungkin lebih meliterasi masyarakat, mungkin lebih membangun masyarakat. Nah, di sana challenge-nya, malah di sana tantangannya. Di saat kita sadar desa kita masih jauh dari sana, di sana kita mengisi lubang-lubang kekosongan itu. Ketika desa Bunga yang merasakan, desa gue perlu banyak edukasi nih. Yang gue pernah gini loh, ada desa yang kayak mahasiswa nggak kesentuh gitu, nggak ada mahasiswa di situ yang ya ketika sekarang pemerintah dan sebagainya, Kemendikbud juga udah nyarahin KKN, lu bakal KKN tapi di desa masing-masing. Tapi ada satu desa yang seharusnya udah ditentuin universitas untuk, nah ini beberapa mahasiswa gue bakal gue turunin. Sedangkan ketika desa sendiri, desa yang perlu dapat edukasi tentang pendidikan, teknologi dan sebagainya macamnya, perlu bantuan, dia nggak kesentuh nih karena pandemi ini. Gimana nih menurut pandangan? Ya mungkin itu sih kurangnya berarti ya. Maksudnya itu menjadi kekurangan ketika di saat kita melakukan KKN di desa ini. Memang kasihan jadinya nagari atau di kampung itu yang mungkin nggak ada mahasiswa di sana gitu. Jadi ya menurutku itu bagian kurang dari pandemi ini, kurang dari KKN ini. Berarti emang ada sisi positif negatifnya. Bener sih, kalau positifnya lebih kayak, wah desa gue kebangun nih, gue bakal lebih tahu desa gue perkembangannya seperti ini, kedepannya ini yang harus gue lakuin. Tapi negatifnya desa yang benar-benar minim akan teknologi pendidikan nggak tersentuh ya. Gini sih, selama 40 hari, apa sih yang kayak udah lo dapetin? Ini KKN, kita bangun desa. Dari dampaknya ke masyarakat di desa Bunga. Tapi ketika dampaknya ke gue sebagai mahasiswa, udah ngelaksanain tidak ramah mahasiswa, apa yang lu dapat? Satu hal yang mungkin yang pengen aku highlight adalah lebih tahu setelah KKN ini kalau masyarakat itu sangat sensitif gitu. Terakhir kita bikin program sih sebenarnya ini bukan program KKN, cuman setelah KKN kami jadi lebih solid kan. Jadi kemarin sempat bikin panitia pemuda yang di dalam juga ada KKN, tapi juga ngajak anak-anak SMA dan sebagainya untuk bikin acara festival budaya adat Nagari Taram. Di sana kita berdinamika dong sama masyarakat, sama kan itu kerapatan adat Nagari. Terus ada juga Bamus. Itu salah satu komunitas yang dari situ. Bukan komunitas, ini kayak struktur nagarinya Bang. Jadi ada wali nagari, ada ada Bamus, Badan Musyawarah Masyarakat. Nah kayak gitu. Nah kami bikin acara adat ini memang acaranya adat kan. Jadi sesuatu yang sangat krusial di nagariku karena memang nagari adat. Kami memang mungkin ya kekurangan kami adalah kami kurang koordinasi dengan dengan memang kerapatan adat Nagari itu kami kurang koordinasi. Akhirnya kalian pengen bikin festival budaya juga kan? Memang apa yang bikin orang tuh kayak, wah ini nentang nih kanal dan pertentangan gitu. Nah, karena mungkin kita mikirnya lebih terbuka, kita millennials yang mikir kayak, it's okay kok misalnya adatnya awalnya talam, abang tahu talam? Talam itu sejenis apa ya? Talam. Baki, tau gak sih? Talam. Talam itu something kue nggak sih kayak kue talam? Kayak kue talam nggak ya? Enggak. Itu tuh kayak wadah untuk kita kalau di Minang itu naruh banyak makanan dalam satu. Baki gitu. Iya baki. Nah cuma namanya itu talam. Jadi kita mikirnya kemarin ada mau bikin parade talam. Jadi kayak semua orang bukan. Itu memang kepikiran karena ada di situ atau memang dari kepikiran dari sekelompok KKN yang di desa? Kelompok kita yang mikir, ternyata kita butuh loh recall lagi soal budaya adat kita gitu. Berarti emang budaya dari situ? Budaya Taram asli. Jadi jadi di Talam pun juga ada di negara lain, negari lain. Cuman di negara kita juga ada spesifiknya. Jadi kita mau angkat itu. And the end kita malah bermasalah dengan beberapa orang pemuncak di kan itu karena memang kita mungkin kurang koordinasi sebelumnya. Jadi kita berpikir it's okay kok ke Talam ini kita diadain di acara ini. Ternyata secara nilai adatnya Talam itu cuman boleh dilakuin di hari-hari tertentu dan dengan mekanisme tertentu juga. Jadi kita nggak bisa sembarangan gitu. Jadi kami anak-anak muda mikirnya kok gitu banget sih gitu kan kita padahal ini udah dipersiapin kayak udah emang tinggal udah berapa hari lah gitu. Akhirnya kita harus di sana kita sadar bahwa ternyata adat ini nggak main-main. Adat ini koordinasi dengan masyarakat pun perlu, masyarakat yang harus dijaga hatinya pun perlu. Kayak orang dari kan ini memang kita emang harus ajak diskusi sebelumnya seharusnya kayak gitu. Jadi di sana kita belajar kayak
masyarakat itu sebenarnya sensitif dan Bener. kita Bahkan tujuan kita sebenarnya kayak ngangkat lagi kan Bener. budaya. Nih budaya lu yang kayak udah perlu dilestarikan lagi, tahu-taunya dapat pertentangan Iya. harinya nggak cocok Iya. gitu. Jadi gimana kelanjutannya? solusinya kita ganti nggak jadi bawa talam, jadinya bawa baki. Oke. Jadi itu Ada perbedaan apa? Iya, perbedaannya Oke, itu lebih ketika talam nggak boleh, baki boleh gitu. talam ini cuman boleh dibawa pas hari-hari besar. Tapi begitu. bentuknya beda. Atau Bentuknya beda. Dari segi bahan dan beda-beda. Bahannya beda. Talam ini lebih berat, lebih banyak ukiran di sebelah-sebelah di semua ujungnya gitu loh. Berarti sebelumnya udah dipersiapkan talamnya. Dapatnya dari mana? Ada yang punya ada di daerah itu. Jadi kayak misalnya Bundo Kandongnya punya. Berarti sebelumnya udah ngumpulin beberapa talam. Kita udah targetin sih siapa yang bakal bawa kayak gitu. Nah, tapi yang ternyata nggak kan boleh. tadi yang nentang ya. Nentang. Oke. Jadi selanjutnya solusinya pakai baki. Solusinya pakai baki. Jadi di sana kita ya parade baki jadinya. Jadi nggak jadi parade talam. Tapi esensinya sama sih. Oke, esensinya sama. Oh, berarti permasalahannya cuma dari tempat doang ya. Benar. Lu jangan pakai tempat ini untuk Banyak menjadikan- sih yang lain kayak kita awalnya Bingung. mau bikin acara pembukaan itu pakai tari gelombang. Tari Tari persambahan. persambahan. Ternyata di budaya Taram itu perempuan nggak boleh nari. Yang nari itu laki-laki. lebih ke silat nggak sih jadinya? Akhirnya kita bikin silat galombang namanya. Berarti dari daerah mana tadi gue lupa? Di Taram Iya, di Taram berarti untuk cewek benar-benar dilarang. Cewek itu katanya terlalu terhormat untuk menari gitu. Jadi yang nari itu laki-laki aja. Jadi namanya itu silek galombang. Oke, sebelumnya udah ada atau belum sih ngomong? Udah ada, kitanya aja belum tahu. Akunya aja pribadi belum tahu. Itu memang dari Tarap itu atau memang kayak di semua beberapa daerah udah tahu itu? Cuman Taram aja dan itu memang asli Taram. Oh. Jadi emang ada perguruan silek Taram. Yang itu tuh kalau nggak salah sih dari 1930-an. Oke. Jadi memang apa banget, ini udah lama banget gitu. Udah lama banget. Berarti kalau masalah cari sumber daya manusianya SDM-nya untuk sini itu berarti ambil warga sekitar itu. Ternyata perguruannya itu masih ada sampai sekarang. Dan ada terus anak ininya, regenerasinya Berarti ada. iya, berarti regenerasinya juga terus dikembangkan gitu Ada. ya. Berarti nggak ada yang mati dan sebagainya macamnya. Nggak ada sih. Oke, gue tertarik sih. Berarti itu hal-hal yang menarik sih dibahas. Karena kebudayaan tuh kita banyak tahu dong. Benar. Yang menurut kita itu hanya sekedar budaya, kita Iya. angkatkan ternyata bermasalah. Nggak di kodratnya yang lo angkat. Jadinya pakai ada solusi dan sebagainya macamnya solusi, kan, ada plan B dan sebagainya macamnya. Gue tertarik bahas di KKN ini banyak mitos-mitos dan sebagainya macamnya kan, kayak dari pemudanya yang kayak nggak nerima lu, Benar. bahkan cerita horor yang Iya. kalau dari KKN kan cerita horor itu pasti ada, Iya, karena iya. rata-rata temen gue yang kayak wah horornya di sini, bahkan KKN di Desa Penari yang sempat Iya, hype hype-nya banget ya. di tahun 2008 Iya, benar. 2019 gitu. Ada nggak sih yang dirasain kayak oh ini mitos-mitos yang ya seharusnya gue ngerasain sekarang, gimana ngerasain nggak seperti itu? Enggak sih. Nggak ada Mungkin ya? beda banget karena kayak misalnya yang dibilang tadi kayak nggak diterima sama pemuda Oke. atau yang mungkin dijailin sama pemuda. Oh iya benar. Ini gimana mau dijailin? Ya pemudanya kita gitu Iya, kan. Jadi benar. kayak nggak ada di sana, nggak ada juga orang yang ngelarang-larang kita. Karena kita juga ya isinya di situ Kita-kita ya. juga, jadi- Karena masyarakat setempat, oh iya dia anak anak sini sini, gitu. Akamsi sini, oh iya sih. Tapi kalau masalah Chinlock nih, kan Bunga bilang ini teman ngaji gue Iya. karena kuliah dan sebagainya di luar kota ketemu lagi. Ada nggak sih ngerasain kayak benih cinta itu kayak? Banyak sih. Banyak. yang Emang kayak ada? akhirnya mulai deket-deket gitu. Oh, kayak deket. oh ini kayak udah barengan aja nih sekarang kayak Udah gitu. akrab aja, chat-chatan. Nah, jadi permasalahannya adalah bukan permasalahan juga sih. Apa? Yang kita dapetin itu malah pacaran 5 langkah. Oke. Ya kan, dekat-dekat atau masih dekat-dekat nih tapi isunya udah kemana-mana gitu kan. Karena kita ya satu kampung, orang yang sama-sama kenal ya, kalau si Anu dekat sama si Anu ya cepet udah langsung banget deket ya, banget ngalirnya gitu. cepet banget. Oke. Itu tertarik berarti mitos dan itu nggak terlalu ya? Enggak sih, Except- karena juga kita nggak tinggal di satu atap yang sama. Jadi akhirnya cerita-cerita pun banyak kemudian yang Oh iya, benar sih. nggak terlalu di apa ya, nggak terlalu natural gitu. Karena kita ya kayak abang bilang tadi ya, pamit sama orang tua, pergi lagi pulang lagi. kayak Gitu doang. Biasa kalau kebiasaan KKN yang sebenarnya ya ada satu rumah, isinya di situ, Yap. obrolan udah kemana-mana. Benar. Ekspektasi otak kayak kemana-mana kan. Iya, liar memang banget kan. memang satu rumah kan. Iya, Kalau iya. ini kita emang Dan pulang makan lo ya gitu Iya. ya, bisa aja kan ke rumah. Ya mitosnya dari kecil sampai besar ya desa gue gini-gini aja, mitos yang seperti apa ya Iya. nggak bakal menarik jadi kita bahas kan. Bahkan mungkin kalau kita KKN di desa orang yang terpencil, mungkin masyarakat sekitar ya itu hal yang biasa, mitos dan sebagai hal-hal horor biasa. Tapi kalau diceritain dan sebagainya kita anggap
Wah, ini gitu ya, ngeri, sesuatu ini yang sebagai baru. macamnya. Iya sih, karena kita kalau menerima suatu hal yang baru punya pemandangan yang berbeda. Yes. Itu sih. Oke, seru ya. Ternyata KKN di tengah pandemi seru. Kalau Punya menurut- cerita yang berbeda. cerita yang berbeda. Ada nggak sih kalau pesan nih untuk amit-amit sih sebenarnya pandemik ini berlanjut sampai KKN di tahun Mudah-mudahan enggak ya. depan. Mudah-mudahan enggak Mudah-mudahan sih. enggak sih. Tapi kalau pesan nih untuk mahasiswa yang lagi denger yang dia bakal ngelaksanain KKN, pandangan dari mahasiswa UNAN yang KKN di desa sendiri di tengah pandemik ini. Sebenarnya kalau menurutku dimanapun kita akan KKN, kita harus impactful. Oke. Ya mungkin ya crunchy gitu sih kedengarannya, cuman ya that's what we can do gitu. Itu yang bisa kita lakukan karena kita juga kayak apa ya, gimana, kayak menurutku kita akan nggak ada gunanya kalau otak kita penuh terus kita udah S2, S3 dan lain sebagainya kalau kita nggak emang berguna di masyarakat itu. Oke, siap, mantap. Jadi kalau mungkin untuk yang ekspektasi kayak wah gue harus KKN di sini kalau nyari ya ngejar mitosnya doang, ngejar senengnya doang, ngejar kayak kembang desanya gimana nih, ya percuma juga sih, benar. Jadi tujuan lu harus jelas juga ya. Karena tujuan KKN ya membangun salah satu daerah yang ya edukasi masyarakatnya dan sebagainya macamnya. Oke, ini mungkin terakhir sih untuk dari Bunga, apa sih kayak planning selanjutnya? Udah KKN dong? Udah KKN. Planning nih sebagai mahasiswa Universitas Negeri Andalas ke depannya apa yang bakal lakuin? Selain kuliah yang udah pasti. Sebenarnya sih aku sekarang lagi sibuk persiapan untuk mahasiswa berprestasi yang akan minggu depan. Terus juga ada persiapan lomba debat KDMI nasional itu 3 minggu lagi. Bakal ada lomba debat 3 minggu lagi? Iya. Di tengah pandemi ini? Jadi lombanya bakal online juga. Oh, bakal online. Wow. Lomba online seru juga ya berarti. Enggak, sebenarnya beda. Ntar kalau jaringannya yang kemampet itu kayak oh ini kesempatan nih untuk gua. Biasanya kan kita kalau debat tuh kan 2 tim ya kan. Kita udah tahu nih mau ngeliat ke siapa, mau bantah siapa. Kalau ini tuh kita kayak ke video, kayak kita nggak berasa debatnya. Ngancem dia pakai lirikan mata nggak bisa, ya bisa ngancem. Oke. Ya itu sih paling yang 2 ini sih yang paling dekat. Terus juga aku lagi sibuk skripsian. Jadi ya mungkin di situ-situ aja sih. Di situ aja. Mungkin pengen ketemu saya itu sih. Tapi kalau masalah mahasiswa baru dari Unga, apa sih yang bakal Unga sampein untuk mahasiswa baru yang dia lagi kuliah di tengah pandemi? Benar. Dia belum ngelihat wujud kampus gue yang seperti ini, wujud temen gue yang seperti ini, dosen gue tiba-tiba via Zoom. Gimana nih pesannya? Menurutku sih untuk mahasiswa baru itu memang challenge banget ya. Apalagi di saat mereka pengen tahu sih vibes mahasiswa itu gimana sih gitu. Cuman akhirnya belum kerasa. Cuman itu hanya the matter of time menurutku. Itu hanya masalah waktu, lambat laun. Ya insya Allah lah tahun depan nanti kita udah bisa ketemu teman baru, udah bisa ngerasain gimana sih jadi mahasiswa gitu. Yang penting tetap semangat aja. Tetap semangat. Tapi kalau untuk yang pengen kuliah sini pesan dari gue juga sih. Kalau pengen kuliah tatap muka ya protokol kesehatan jangan bandel dong. Ya nggak sih. Jadi gue pengen kuliah tapi nongkrong juga ngasih saran benar. Kapan mau sekelar ya kan? Problemnya nggak bakal bisa hilang sih karena di Sumatera Barat sendiri Kota Padang ya. Udah zona merah. Jadi untuk yang penasaran sama dunia kampus, yang penasaran sama udah kuliah dong. Kita udah kuliah dong ngerasain serunya perkuliahan tatap muka itu benar-benar seru. Jadi untuk lo protokol kesehatan mohon dijaga sih. Itu sih pesan kita. Dan itu aja sih tentang pertanyaan kita di Pauta ID membahas kuliah kerja nyata tapi versi pandemi. Oke, thank you. Jadi untuk lo yang penasaran pengen bahas apa lagi sih di ruang podcast atau hal-hal lain di Pauta ID, lo boleh share komen dulu baru share videonya, jangan lupa subscribe karena lo harus bantu